Kalau kalian beberapa kali udah ngikutin review-review gue, kan pasti nggak asing lagi sama brand satu ini, yaitu Seven Acoustic, yaitu brand lokal Indonesia, dan tepatnya itu sampai sekarang yang gue tahu ini dibikinnya tuh di Bandung. Dan gak usah pakai lama lagi karena orang udah beberapa tanya sama gue. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk brand Seven Acoustic, dan ini adalah flagship produknya sekarang, yaitu Seven Acoustic Supernova, di mana dia menggunakan 6 balancer mature dan harganya adalah sekitar 10,5 jutaan. By the way, ini gue ada cerita unik ya soal Seven Acoustic Supernova ini, karena pertama kali gue coba yaitu di Portable Audio Festival Indonesia, atau disingkat PAFI, dan ada booth-nya Seven Acoustic ini, di mana dia keluarin kan produk ini, lalu disuruh tebak gitu nanti dia pakai driver berapa, konfigurasinya, dan ada drivernya apa dan berapa untuk konfigurasi drivernya itu. Dan kalau yang menang gitu dapat yang Seven Acoustic Proxima yang 1BA-nya, dan gue menang di situ. Gue yang walaupun tebakan gue nggak 100% benar, tapi tebakan gue paling mendekati, dan kalian bisa lihat di page-nya Seven Acoustic di description di bawah untuk page Facebook-nya. Dan buat gue waktu itu, gue pertama kali coba di PAFI, itu aja gue udah cukup impressed. Dan sekarang akhirnya gue berhasil untuk mendapatkan demo unit untuk gue coba langsung. Jadi seperti biasa gue akan breakdown review ini dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, kalau secara build quality buat gue ini mengingatkan sama ayam-ayam Chi-Fi lainnya seperti brand Manngard, brand For Acoustic, atau brand Thea Audio, karena seluruhnya itu terbuat dari resin. Dan faceplate ini gue suka karena dia itu ada lambang Seven Acoustic, dan ini ya ada temanya tuh kayak pearl-ish purple gitu ya. Lalu ada lambang Seven Acoustic di bagian kanan, ada lambang Supernova di bagian kirinya. Ini cantik sih. Dan bodinya sendiri itu semuanya resin warna hitam begini. Ini nggak tembus pandang, dan kita bisa lihat ada tubing di bagian nozzle-nya, dan nozzle-nya lumayan besar. Lalu kemudian untuk pinnya sendiri dia itu recessed to pin. Jadi sebisa mungkin pakai yang to pin konektor yang ada recession-nya ya. Kemudian kabelnya sendiri terasa kuat, lentur, dan juga sepertinya pakai bahan copper. Ini kelihatan secara braiding rapih, sampai jacknya sendiri kelihatan kuat. Kalau untuk fittingnya sendiri, ayam ini walaupun kelihatannya lumayan tebel ya, ini kelihatan lumayan tebel, tapi untungnya secara sudut itu oke. Dan gue harus sedikit disclaimer di sini ya. Gue punya lubang kuping tuh lumayan kecil, dan tips bawaan kalau misalnya kalian beli Supernova ini dapat Azla dan juga dapat biji VP, di mana itu tipsnya tuh lumayan tebel dan besar, ditambah dengan si nozzle-nya ini sendiri yang lumayan besar. Jadi kalau gue pakai ear tips bawaan yang manapun, gue nggak terlalu bisa nyampe rada dalam dan nggak terlalu ngesil, jadi gue nggak dapetin bass-nya justru. Jadi gue harus pakai si spin fit ini. Jadi disclaimer dulu, gue pakai ear tips third party, kalau nggak gue nggak bisa dapetin bassnya soalnya. Jadi kayak apa ya, kurang ngesil lah, simpelnya susah ngesil di kuping gue pakai tips bawaannya. Tapi kalau udah pakai tips yang si ini ya, spin fit, gue bener-bener nggak ada komplain karena nggak berasa berat. Lalu sudut angle ear gate-nya juga oke. Gue bisa pakai ini selama berjam-jam, walaupun kelihatan nongol rada tebel, tapi tetap nyaman. Secara frequency response-nya, Seven Acoustic Supernova ini somehow align dengan target Crinacle untuk, lihat nih betapa dia cukup serupa dengan target neutralnya Crinacle, terutama di bagian upper mid range to treble area sekitar sini. Sementara di bass-nya sendiri ada sedikit tambahan bass, itu pun cuma sekitar 5 decibel. Jadi ya gue bisa ngomong kalau secara frequency response Supernova ini neutral with bass boost. Itu pun nggak gede-gede banget, cukup netral. Oke, kalau untuk suara sendiri gue udah cobain pakai HP gue Samsung S10 Plus, ataupun pakai di HP gue di X160, i5 Zen AirDeck, ataupun QLX 5K, dan juga Ovidius B1. Buat gue si Supernova ini gampang di drive. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai HP, pakai single ended 3,5 itu juga udah oke. Cuman gini, gue di sini dikirimin ada 2 kabel ya. Gue dikirimin 2 kabel, satu yang single ended, satu lagi yang balance 4,4. Dan buat gue ini cukup berbeda ya rasanya di 4. Karena gini loh, gue ngomong dulu, karena tonality dari si Supernova ini dia adalah neutral with bass boost. Neutralnya ini dalam artian beneran netral, mirip, agak mengingatkan gue sama Swanerja ataupun Etymotic, yang maksudnya
neutral yang not exciting. Really balance, sangat-sangat balance. Tapi di satu sisi nggak exciting. Nggak kayak Moondrop yang upper mid-range rada maju seperti Kato, Oxygen, ataupun Moondrop S8 ya. Ini mid-range-nya tuh really balance, tapi nggak terlalu maju. Untuk beberapa orang yang suka suara yang teriak gitu, powerful, di sini tuh really well balanced saja. Dan di single ended-nya, karena ini bass-nya pun bukan bass yang exciting banget. Kalau gue pakai single ended, ini kata gue untuk beberapa lagu itu kadang agak lemes secara impact dan juga excitingnya itu, excitement factornya itu, fun factornya itu rada kurang. Nah kalau gue pakai yang si balance ini somehow lebih bisa ngasih fun factor itu buat gue. Mulai dari bass dulu, buat gue ini somehow bassnya itu fokus ke sub bass, dimana nggak terlalu banyak di area mid bass. Cuman ini plus minus ya, karena maksudnya ini bukanlah bass untuk bass set. Gue langsung aja ngomong dari sekarang. Karena dia itu lebih fokus ke sub bass, jadi lagu-lagu yang mid bassnya gede itu nggak terlalu berasa di sini dan nggak terlalu cocok untuk lagu-lagu yang banyak kayak lagu EDM gitu ya. Gue dengerin kayak Marshmello atau gue dengerin kayak Griffin ataupun The Chainsmokers. Buat gue somehow sub bass-nya itu terlalu fokus ke sub bass, sementara pukulan mid bass yang bikin tebelnya itu kadang berasa cukup kurang. Nampolnya itu nggak terlalu berasa ada kayak nampol yang pukul duk gitu ya, lebih kayak dun, cuma bukan duk gitu, bukan benar-benar pukul. Jadi ini lebih ke fokus habis. Tapi kalau secara kontrol sebenarnya oke banget, speed juga fast banget. Cuman gue kurang ngerasa ada tekstur dan fun impact bassnya itu yang buat EDM ya. Tapi selain buat EDM, kalau lu bukan bass set juga, gue ngerasa ini bass yang cukup tipe all-rounder buat kebanyakan lagu itu malah sangat-sangat rapi, nggak ada blebernya sama sekali dan bisa sampai dalam. Nah, untuk mid-range ini gue suka banget. Yes, gue tahu tadi gue udah ngomong ini not really excited. Yes, untuk beberapa lagu yang mungkin misalnya dengar kayak Lisa gitu ya, yang gue reggae, buat gue agak sedikit kurang lepas mid-range-nya itu, kurang bisa teriak Kanada ataupun kalau dengar Taeyong itu kadang sedikit sekali, tapi balancing-nya itu loh. Gue dengerin vokal cowok, gue dengerin vokal cewek, porsi upper mid-range, lower mid-range, dan juga clarity pengucapannya, tekstur smoothness-nya itu gue dapet semua di sini. Ini really well balanced gitu. Lalu gue dengerin piano ataupun gitar itu juga tetap berasa natural dan bening tanpa ada kesan metalik sama sekali. Tapi di sisi lain sekali lagi, ini bukanlah sound signature yang very exciting. Jadi misalnya kalian suka gitar listrik yang gigit gitu, ada kesan gigitnya yang garang gitu. Buat gue kalau misalnya gue dengerin lagu-lagu rock di sini, gue masih ngerasa kurang ngegigit. Dan juga treble-nya punya sifat yang sama buat gue. Treble tuh rapih sampai ujung nada itu, treble-nya tuh nada-nadanya itu jelas banget. Lu dengar perkusi, lu dengar simbal, itu kayak cusnya itu tuh bisa dapat porsi yang bagus. Dia nggak terlalu maju, nggak in your face, tapi tetap bening, detail, dan juga nggak nyemprot, nggak bikin sakit, nggak metalik. Tapi di saat yang bersamaan, kalau misalnya gue denger lagu yang banyak simbalnya gitu, ataupun gue denger lagu rock, ataupun denger lagu anime yang exciting, yang banyak simbal, gue contohnya denger TM Revolution gitu ya, Preserve Rose gitu, di Bang Treble kan banyak cas gitu. Di sini agak kurang energi sekali lagi, tapi rapih banget. Jadi ini kayak ada dua sisi ya. Satu sisi itu dia rapih banget, tapi ini pedang bermata dua gitu. Di satu sisi itu dia kurang exciting. Nah, dengan menggunakan 4,4 balance ini buat gue cukup membantu excitement factornya itu. Gue tapi nggak ngomong ini sampai seboring kayak So Energy ataupun Etimotic ya. Ini masih lebih fun. Tapi ini juga nggak se-fun teman-temannya yang di harga 10 juta seperti ya Audio Clairvoyance ataupun Moondrop S8 gitu. Jadi gue agak sedikit angkat fun factor-nya ini karena lawannya itu di 10 juta ya tadi yang buat gue lebih fun, si via Audio Clairvoyance ataupun si Moondrop S8 yang lebih punya impact. Tapi soal tonal balance, kalau kita ngomong balance dari bass, upper mid-range, lower mid-range, sampai treble-nya, ini really good. Ini benar-benar gue ya simply lebih suka daripada dua yang tadi gue sebut. Nanti gue akan bahas lebih lanjut di perbandingan untuk
pembahasan lebih lanjut lagi tentang mereka berdua juga. Nah, kalau untuk teknikalitasnya sendiri buat gue ini nggak terlalu punya staging yang megah, nggak terlalu 3 dimensi. Dia agak lebih, apa ya, kayak gue ngomong tuh lebih kayak 2D, ada kanan kiri, tapi ada sedikit depth dan juga height-nya, jadi lebih kayak lonjong begini lah. Kayak lonjong oval begitu ya. Gue gak ngerasa dia benar-benar bulat 3 dimensi begitu. Cuman secara details dan juga instrument separation, ini jelas level yang mantap banget. Cuman ya itu buat gue aja. Jadi kalau misalnya gue denger lagu-lagu yang kayak orkestra, kayak Hans Zimmer, ataupun lagu Hiroyuki Sawano, gue sedikit kehilangan depth dimensionnya itu, jadi nggak terlalu megah aja kesannya. Cuman ini buat banyak lagu, kalau misalnya buat lagu akustikan, buat lagu vokalan, lagu yang pop-pop gitu yang nggak terlalu butuh 3 dimensi ataupun presentasi suara yang megah, buat gue ini udah sangat-sangat all-rounder dan kayak nggak ada salahnya sama sekali gitu. Di bass, mid, ataupun treble itu udah jelas detail terkontrol dengan smoothness yang sangat baik. Jadi ya overall, dia itu cukup paket lengkap ya. Maksudnya easy to drive, kemudian fittingnya juga enak. Tapi ya gue sedikit note aja, gue sendiri lebih suka pakai Spinfit CP100 ini. Dan juga dia punya sound signature yang very balance. Bahkan gue bakal ngomong aja, dari untuk budget 10 juta yang gue pernah coba, ini ya sound signature yang paling balanced buat gue. Salah satu yang unik dari si Seven Acoustic Supernova ini adalah ketika gue banding-bandingin dia sama IM gue yang lain. Karena gini loh, pertama kali gue denger ini lagi, si Seven Acoustic Supernova ini setelah dari Pavi gitu ya. Yang gue denger, waktu gue dengerin, wah emang ini rapih suaranya. Tapi memang buat gue, untuk kebanyakan orang yang denger si Supernova ini mungkin pertama kali gitu ya, gue nggak yakin mereka bakal langsung impressed karena dia kekurangan yang buat gue wow factor. Impact-nya itu secara bass ataupun treble di lagu yang rame itu nggak terlalu maju gitu, nggak kasih kesan wow. Ditambah lagi stagingnya yang kurang 3 dimensi gitu ya, nggak terlalu 3 dimensi, dia lebih ke 2-dimensional-ish, walaupun masih ada sedikit depth dan height-nya juga. Cuman buat gue ini bukanlah IM yang bikin wow banget, sampai lu udah pakai ini rada lama, lalu bandingin lagi sama IM yang lain. Contohnya, kalau lu lihat video gue kan untuk budget 5 jutaan, gue sangat suka dengan si 4 Acoustic 4P ini ya. Ini 7 Acoustic, ini 4 Acoustic, oke? 4 Acoustic 4P ini gampang banget direkomendasikan ke siapapun, dan kebanyakan memang gampang suka karena dia really balance, tapi juga wow factornya juga ada. Staging cukup 3D ditambah dengan sound signature yang cukup energik. Kalau misalnya dicobain dari 4 Acoustic 4P ke 7 Acoustic Supernova ini bakal berasa kayak sedikit tone down gitu, kayak lebih nyantai jadinya. Lalu gue ngerasa, lalu agak sedikit kehilangan sensasi fun dari bass 4P ini sih pertama kali gue cobain kesini waktu bandingin. Cuman setelah gue lama dari Supernova lalu balik ke 4 Acoustic 4P, gue ngerasa, loh kok 4 Acoustic yang buat gue bagus banget, jadi imagingnya tuh antar instrumen-instrumen dan juga penyanyi di dalam lagu tuh jadi kayak dempet-dempet, juga rada lengket satu sama lain, jadi nggak seterpisah di Supernova ini. Jadi walaupun kesannya dia itu nyantai dan kekurangan mungkin wow factor untuk beberapa lagu, cuman dia itu rapih dengan pemisahan yang juga rapih, pemisahan instrumen dan vokal yang rapih, sampai gue balik lagi cobain ke Timeless gue ataupun cobain ke 4 Acoustic 4P, mereka tuh jadi kayak dempet-dempet gitu loh, lengket-lengket antara satu pemain musik dengan pemain musik lainnya, jadi nggak terpisah dengan baik. Jadi dengan itu sendiri buat gue Supernova sudah menunjukkan bahwa memang dia punya teknikalitas dan kerapihan level yang cukup baik. Nah, cuman masalahnya kita ngomong budget 10 juta, dimana buat gue di budget 10 juta itu ada 2 IM yang buat gue tuh mantep banget lah. Seperti si Moondrop S8, yaitu IM kesayangan gue dulu sebelum gue ganti ke M9 dari Sony. Dan juga si Thea Audio Clairvoyance. Secara objektif gue bilang 10 juta, Thea Audio Clairvoyance tuh paling easy to recommend, sangat-sangat bagus, all-rounder, punya wow factor juga. Cuman fitting dan juga build-nya itu berasa meragukan. Fittingnya kebanyak orang yang coba itu nggak terlalu cocok karena bodinya yang besar. Tapi suaranya kebanyak orang nggak bang cocok. Oh ya, sebelum
bandingin jauh sama yang tadi lagi, gue harus ngomong secara tonal balance, bisa lihat secara frequency response bahwa si Supernova ini dia paling balance somehow buat gue dari tiga-tiganya itu. Sekaligus paling nggak impactful. Di S8 yang gue denger waktu misalnya ketika gue bandingkan gitu, Moondrop S8 itu selalu punya wow factor di vokalnya yang maju ditambah impact notes yang bagus. Jadi gue dengerin kayak Kenshi Yonezu yang Himawari itu kan ada banyak musik di situ, ataupun gue denger Campanella dari Kenshi Yonezu lagi, banyak musik masuknya, banyak ketika kita denger awal aja musiknya itu masuk. Itu banyak banget instrumen. Nah itu instrumennya tuh langsung kayak detailnya tuh maju di S8 dan terpisah dengan baik. S8 tuh punya buat gue technicalitas yang mantep. Lalu kemudian kalau misalnya gue dengerin ke si The Audio Clairvoyance itu suaranya nggak se-forward S8, cuman stagingnya langsung berasa megah. Walaupun nggak notesnya kayak se-clear S8, stagingnya berasa megah ketika gue denger lagu kayak Alfie Rev yang Wonderland Indonesia ataupun yang The Beauty of Bali, itu gue ngerasa paling megah ada di The Audio Clairvoyance, walaupun ditemenin dengan vocal yang juga sweet banget. Jadi gue kayak mereka semua itu punya sensasi yang wow berbeda-beda. Nah tapi Supernova ini paling nggak wow gitu didengar dibandingin yang tadi itu. Paling nggak ngerasa wah ada di lagu apa gitu yang dia paling unggul sendiri. Tapi di saat bersamaan buat gue Supernova ini sekaligus yang paling all-rounder dan paling gue nggak bisa protes secara tonality. Karena gue denger Moondrop S8 ya. Moondrop S8 itu ada kelemahan di vokalnya yang upper mid range-nya itu yang forward banget. Memang itu kasih kesan wow, tapi di saat bersamaan gue setelah denger berapa lama gitu tetap bakal ngerasa kuping gue agak capek karena dia vokalnya maju banget to the point. It is almost shouty, cukup shouty di beberapa lagu. Bahkan gue dengerin kayak The Greatest Showman yang Rewrite the Star itu gue ngerasa cukup capek ketika gue denger di Moondrop S8. Di The Audio Clairvoyance itu gue nggak berasa capek karena tonalnya balance banget. Cuman di The Audio Clairvoyance karena dia hybrid DD bass, lalu ada mid range pakai BA dan treble pakai electrostatic. Setelah gue denger lama-lama tetap berasa ada inkoherensi di mana bassnya itu kadang agak lambat. Gitu, decay-nya agak lambat dan sementara itu S-nya cepat banget. Kadang gue masih berasa ada inkoherensi yang terjadi di Clairvoyance gitu. Jadi gue mulai kayak nitpicking setelah lu coba denger berapa lama, oh ini akhirnya inkoherensinya ternyata ada berasa juga. Nah, si ini walaupun dia nggak punya wow factor seperti Moondrop S8 ataupun si The Audio Clairvoyance, tapi dia tuh punya koherensi yang bagus banget dan tonal balance yang bagus banget dan nggak bikin capek. Jadi gue kalau misalnya dibandingin tiga-tiganya ya, walaupun ini yang paling kekurangan wow factor, berapa kali gue udah kurang itu, karena memang itu kelemahan utamanya mungkin, tapi jangan diremehkan gitu maksudnya kurang wow factor. Ketika gue denger cukup lama ketiga-tiganya itu, si Supernova ini gue paling bisa dengerin lama. Karena dia paling balance, lalu koherensinya juga bagus, lalu extension atas bawahnya juga bagus, separasi antar instrumentalnya juga bagus. Jadinya in the end gue ngomong aja, walaupun misalnya kalian lebih wow, misalnya dengar Moondrop S8 ataupun The Audio Clairvoyance gitu ya, di harga 10 juta, you gotta try this, tapi cobain jangan bentar, cobain waktu dalam berapa lama dan kemungkinan besar lu bakal kayak gue bakal lebih pilih si Supernova ini. Cuman kalau kita bandingin yang tadi 10 juta, sekarang favorit gue dulu adalah Moondrop S8, udah bergeser sekarang adalah Supernova ini. Jadi gitu aja rahasia untuk review kali ini, dan semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time, bye-bye. Kalau kalian tertarik dengan seputar kehidupan gue yang lebih nyantai tentang audio, bisa follow Instagram gue dari description, dan juga rank list IM gue juga gue taruh di description. Dan selanjutnya gue juga berbagi ilmu tentang audio di playlist Soundblog berikut. Dan jangan lupa untuk saksikan live gue setiap hari Jumat jam 9 malam. See you next time.